panen, kegiatan chemis dan lain sebagainya itu total. Dan di situ juga ada tercantum harga satuan, kalau pupuk berapa harga pupuk. Kadang-kadang pupuknya kan beda-beda, berbagai macam jenis. Nah, di situ ada juga rinciannya kalau memang pada saat itu melakukan kegiatan pemupukan. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Wawan tadi masalah TBS, harga TBS. Harga TBS itu sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan melalui dua sistem. Yang pertama adalah sistem periode pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 15, kemudian dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 tanggal 31. Nah, itu pun juga didasarkan dengan umur tanaman. Ya, jadi yang menetapkan bukan perusahaan, tapi dari petunjuk dari hasil keputusan rapat dari Dinas Perkebunan yang mengundang semua perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Jadi setiap bulan itu 2 kali pertemuan. Nah, berapa harga TBS sesuai dengan ketetapan yang sudah diputuskan oleh forum rapat diskusi di Dinas Perkebunan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan. Itu masalah harga TBS. Jadi perusahaan tidak langsung asal-asalan mencantumkan atau memotong harga TBS koperasi BSDM. Jadi itu sesuai dengan aturan. Terus di dalam hasil rekap tadi, kegiatan operasional dari koperasi oleh KPU, oleh admin direkap dalam 1 bulan, rinciannya apa-apa, kemudian dimasukkanlah di sini sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, setelah ini muncul dengan lampiran hasil operasional tadi, diserahkanlah kepada koperasi untuk dikoreksi apakah di dalam kegiatan ini masih ada kesalahan atau bagaimana. Kalau tidak ada, ini langsung ditandatangani oleh ketua koperasi, oleh admin, kemudian oleh estate manajernya, mungkin aspek juga yang terakhir adalah GM. Nah, setelah ini ditandatangani semua, muncullah yang namanya invoice, begitu Pak Wawan ya. Nah, yang sudah kita lakukan. Nah, begitu ada invoice pun dasarnya adalah dari ini dasarnya dari hasil rincian tadi yang disampaikan Pak Wawan tadi. Kemudian di situ ada tambahan-tambahan selain dari biaya operasional selama 1 bulan, ada biaya pajak, kemudian ada biaya pengurusan legalitas kalau memang saat itu ada pengurusan legalitas. Jadi tergantung dari bulan ke bulan dan seterusnya. Kalau sudah ada invoice, berarti koperasi sudah membuat surat tagihan kepada pihak perusahaan. Inilah biaya operasi selama 1 bulan. Tapi dasarnya harus tanda tangan dulu, harus lengkap. Itulah tidak tanda tangan. Ini Pak. Jadi kedepannya harus tertib begitu Pak. Kalau dari ini saya jujur aja, yang batu barat awalnya begitu Pak. Kita kawal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lengkap, tanda tangan, invoice, baru keluar. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya kami nggak monitor lagi, belum tanda tangan ketua koperasi, sudah cair, aku data sudah cair. Pak, ada kan kasir Pak? Kenapa? Ini siapa? Itu waktu dulu ya, kita dulu 3 tahun yang lalu. Setelah saya cek tadi kayak begitu saya cek, kenapa kok sudah dibayar belum tanda tangan koperasi? Iya kalau terima, kalau enggak, kalau misalkan dikirim koperasi tidak mengakui, hilang uang kita. Itu kan? Nah, makanya kita betul bilang tadi, kita harus tetap hati-hati, tetap harus teliti. Kenapa? Biar tidak terjadi kesalahpahaman, tidak tertimbul kecurigaan antara satu dengan yang lain. Jadi kedepannya saya minta, ini sudah bagus dari bapak-bapak, termasuk dari ini. Setelah tanda tangan semua, barulah dibuat invoice, dilakukan pembayaran, masuk ke rekening koperasi. Kalau memang nanti belum ada tangan, belum lengkap tanda tangannya, ya kalau bisa jangan dikirim dulu. Ini Pak, untuk menjaga keamanan. Ya.
Kemudian masalah legalitas koperasi, ya akte notaris koperasi Citra Mandiri atau PSCM. Pada saat awal memang ada aktenya, tapi belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Persyaratan utamanya itu adalah harus sudah disahkan oleh Kementerian. Waktu itu kita mau buka rekening, Pak Usman, ya, mau buka rekening awal, rekening koperasi, bukan rekening bapak-bapak, rekening koperasi, karena pihak bank tidak mau kalau legalitasnya hanya sekedar akte saja, harus ngurus yang namanya pengesahan. Nah, waktu itu SIUP sudah ada, SITU sudah ada, NPWP sudah ada, tapi belum disahkan oleh Kementerian, hanya ditolak. Hanya baru kita ngurus lagi, baru keluar yang namanya setelah rekomendasi pengesahan atau keputusan dari Kemenkumham bahwa koperasi ini sudah sah, kita mengurus lagi yang namanya nomor induk berusaha yang atas nama koperasi PSCM. Barulah kita urus. Prosesnya itu kalau dalam sampai 3-4 bulan. Ini Pak, jadi ada instruksi lah sedikit. Ya. Berarti sekarang udah jelas ada. Kalau sekarang bukan ada lagi, Pak. Di antara koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Kayong Utara, PSCM, Fajar Sejahtera masih belum, masih proses. Yang apa namanya di Batu Barat, PSAS, sama yang di Mata. Jadi 3 koperasi ini yang sudah paling lengkap di Kabupaten Kayong Utara. Ya berarti saya instruksi sedikit ya. Ada lagi. Kalau memang ada, kita sekarang tuh kepengen tahu bocoran siapa pengurusnya di situ yang sebenarnya. Jadi ada isu Pak, ke masyarakat tadi kan, semuanya kan tidak pakai hanya itu gitu Pak. Sama kita buka ada ini gitu Pak. Siapa yang tugas pun kadang-kadang pengen mau bukanya gitu kan. Nah, jadi kami itu tidak tahu sebenarnya. Jadi kami jelaskanlah ya. Oke, itu saya jelaskan. Pada bulan Februari, ya, pertama kita yang Desember 21, nah kita mengurus dengan izin kita yang lengkap yang jelas, NPP ada, dari SKB Kemenkumham ada, kemudian Januari sudah terbit, Februari, bulan Maret kita mencoba mengajukan masalah angka kredit ke BNI. Nah, proses sampai bulan 6 tidak terbit. Nah, kemudian dari pihak bank menyarankan, karena ketua koperasi pada waktu itu Pak Usman, ya, waktu itu ketua koperasinya Pak Usman. Nah, ternyata nama Pak Usman, nah, di bank BNI itu tidak bisa muncul, tidak bisa, ya, dari NPWP-nya, dari K3-nya tidak bisa, sampai proses negosiasi nggak bisa. Akhirnya petunjuk dan saran dari pihak BNI, digantilah salah satu anggota pengurus ini dijadikan ketua. Gini Pak, alasannya apa? Prosesnya adalah untuk mempercepat proses MOU angka kredit. Kalau masih atas nama maka nggak bisa. Ini makanya dari pihak BNI dengan pihak manajemen kita berdiskusi untuk menggantikan sementara nama Pak Usman ini menjadi Pak Kamarudin. Bulan 6 kemarin sudah keluar, ya, secara resmi kita merubah akte yang namanya akte perubahan, yang namanya adalah ketuanya, dan kalau komersialnya masih tetap Instruksi dulu Pak. ya. Berarti sekarang untuk pengesahan Pak Udin berarti hanya bank dengan manajemen ya? Tidak, gini Pak. Berarti pihak petani belum ada untuk memproses ini apa? Karena kalau dari kami petani di situ sebelum ada pendirian koperasi, saya tidak melarang Pak siapapun yang ikut, ini demokrasi Pak. Demokrasi, siapapun yang ikut mau calon ketua koperasi saya tidak melarang, cuma kita harus berdasarkan peraturan undang-undang juga Pak. Kami itu kalau saling memilih anggota ketua koperasi, kami berdasarkan peraturan undang-undang juga Pak. Itu harus ada berita acara pembentukan panitia. Betul. Harus ada dari kemenangannya di situ. Kalau memang seperti itu saya tidak akan terima Pak. Jujur, saya itu untuk perusahaan.
Semua. Saya Kita harus setuju. sedikit saya tadi tuh, saya itu punya Bapak Sumandi tadi itu tidak bisa jadi betul itu apa gitu Pak. Jadi di situ Ini yang tahu adalah pihak Bapak. Yang Kemarin tahu- udah saya sampaikan Pak. Kemarin waktu kita ada berbincang-bincang di kantor Mentari pun saya sampaikan itu Pak. kan kalau memang Bapak jangan mempermainkan peraturan dan undang-undang. Kan Bapak itu adil pembikin komentaris. nah, kalau Betul. kalau Coba ya, jadi di dalam proses perubahan akte kan ini, dijelasin. alasan yang saya jelaskan adalah tidak ada tujuan lain untuk mempercepat proses angka kredit antara Koperasi PSDM dengan pihak bank. Nah, instruksi gitu. Ya. Kalau memang kita mau angkat kredit, ayo sekarang besok angkat kredit. Cuma kita minta rincian sekarang. Apa biaya pemangkat kredit itu kita harus atur Tapi itu punya Bapak Sumandi tadi tidak di situ aku sebenarnya itu Pak. kan itu punya hitung-hitungan dan utang Tapi masuk yang ke masuk kedua, yang harus punya hitung-hitungan. Apa lagi masalah? Itu bahaya itu yang jelaskan itu supaya Ya, usaha begini itu Pak paham. Jom. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, Yang lebih tahu itu adalah BNI. Mungkin Pak Usman ada meminjam. ya, Nah, itulah Pak. mungkin ya di situ. juga kurang tahu. Bukan Maka masalah yang dijadikan dasar oleh pihak BNI itu adalah minta struktur kepengurusannya diganti. Ya, yang penting bagaimana proses angka kredit ini bisa clear. Ya, makanya itulah Pak Komarudin. Kalau memang nanti seandainya sudah angka kredit sudah keluar berjalan 2-3 bulan 4 bulan mau rapat anggota pergantian pengurus silakan. Itu Aku susah, Pak. hak dan kewenangan daripada anggota koperasi. Kalau memang Bapak bicara seperti 2 bulan 3 bulan baru bisa untuk ganti anggota koperasi, kenapa sih kita tidak bisa mengulur waktu 2 bulan 3 bulan kita pemilihan dulu? Mungkin kalian kurang untuk Kalau memang Bapak bicara bisa mengulur 2 bulan 3 bulan itu kenapa kita tidak bisa mengulur waktu? Karena secara dia itu sudah mati dan sebagainya. Berdirinya koperasi ini dari saya dulu pada tahun baru. Sebenarnya itu sih ngomong apa aja lah terus Pak. Ketua koperasi kami sudah kedewasa Pak. Itu bukan menjahatkan Pak Usman lah. Pak Usman masih bagus. Seandainya Pak Usman mau melanjut tidak usah di pemutihan, dipilih ulang lagi. Bagus bilang Pak, ini kan Dan demokrasi. seandainya dari pihak rusak, dari pihak mana pun bentuk ketua plasma itu harus hadir terhadap yang aneh Pak. Nah, misalnya kalau perusahaan yang mati kami tidak mati, bagaimana? Koperasi apa ini? Nah, Kan begitu. siapa yang jual? Kami kan modal siapa pun Jadi begini Pak, ya, ini kan Kalau sebenarnya seandainya kata Bapak tadi kan begini, mempercepatkan untuk angkat kredit. Sekarang sudah berapa bulan Pak? Gini, Masa dia ada angkat kreditnya? enggak, saya ngomong. Itu tidak jadi permasalahan. angkat Kalau kredit. bicara angkat kredit ini awalnya, Kalau so ya, Iya. angkat kredit itu untuk utama sekarang dari kami Pak, saat pegang. Untuk utama data semua keseluruhan itu didaftarkan ke kantor desa Pak. Sekarang, ya. Nah, keduanya Pak, kita mau tahu tensinya berapa dulu. Iya. Kalau tidak percuma Pak, kami sampai ke kantor sana di Pontianak kami pendek. Nah, percuma pergi itu. Plus Kalau tidak tahu tensi yang berapa. maksudnya dia angka kreditnya berapa, Ah. untuk apa, Pertama kan itu hitungan Pak, untuk biaya pesona itu berapa miliar Pak? Yang Anggota dari yang itu dapat siapa? masuk KP ini anggota yang dapat prisma itu 340 orang itu dipasang oleh Dipasang di kantor desa Pak, supaya semuanya. Sekarang Pak Usman sekarang kita tuh terang. Kemarin waktu kita rapat kemarin, Pak Usman bilang itu 3 hari Pak Ajo itu semua data itu sudah dilampirkan ke kantor desa. Nah, yang paling penting kali itu data yang 45 ini. Sekarang itu kan belum di-SK-kan dari Bupati. Duit dah. Kenapa itu tadi dilampirkan ke kantor desa? Kan nggak tahu sekarang. itu. Satu naik pakai. Bukan dihitung enggak, seharusnya itu terang. Danau. Kalau memang tidak belum ada data sampai saat sekarang, uang yang 45 uang itu biar kami yang magikan ke pemiliknya siapa. Kami tidak mengambilnya. Cuma kami mau tahu ya, ini siapa nih namanya si A yang datang ambil duitnya. Ini pun tak kayu namanya. Itu mau kenali terus Pak. Pak Habib, ini instruksi sikit lah saya. Ini nampaknya kita ada menyimpang dari konteks kita awal, nggak menyimpang. Cuma oleh karena Bapak bawa menyimpang tadi, saya ikut menyimpang juga. Karena kalau konteks kita awal sebenarnya tidak sampai ke sini. Saya setuju Pak Wawan. Sebenarnya konteksnya saya S-Bang, saya pasti orang teknis. Ya. Ini kan non teknis, jadi Bapak ketika tanya dari pupuk, tanya panen, itu memang makanan kami ya. Tapi ketika ini, jadi kita udah mulai ngambang.
sepakat. Kosi. Sebenarnya gini aja, Kosi. supaya lebih fix apakah memang bisa dilanjut nanti atau bapak buat sendiri, kita bahas ini dulu Pak, yang bapak tadi. Ya, boleh coba nih, Pak. Bang, ini udah cocok nih Pak, cocok nih Pak Dian, cocok nih Pak Apen, cocok nih Pak Usman, cocok nih Pak Wawan. Kita pokoknya bulan depan kayak gini ya. Ini masalah teknis Pak. Terus masalah administrasi, oke, cocok nih Pak Agus. Sama kita cocok, kurang nih Pak Agus. Sama Ini kita pun kalau kita bahas juga. masalahnya gini Pak. Konsen bangun. Yang ketua koperasi ini lebih penting Pak. Saya setuju Pak. Maksudnya Ketua koperasi kita di payung hukum Pak, kita sudah melanggar hukum, sudah melanggar aturan. saya setuju Itu sih, tidak Pak. sadar pemerintah atau pemerintah. Ada sedikit Pak. Kalau kau cuma lihat di badan hukumnya koperasi ini. Saya belum saya tentang penyimpang tadi, penyimpang pejabat sebenarnya dari Pak Hafiz penyimpang agak. Itu kota awal pertama awal yang menilai itu ketua koperasi tahu jelas bahwa kita bahas semuanya. Kalau ketua koperasi tidak jelas, macam di kebun ini. Kalau JN tidak jelas, gimana mau bahas segala-galanya? Iya maksudnya. Itu Pak. Coba. Jadi gini saya agak sama sedikit Pak. Ini bicara angkat kredit ya, angkat kredit Pak. Kalau dari awal ini jujur Pak, saya mungkin kalau besar plasma ini mungkin 60% 40% masuk juru kunci. Bahkan saya sampai Jakarta Mas Plasma, sampai ke kantor perwakilan atau saya anak beberapa tadi itu Mas Plasma. Apalagi yang waktu kita di lapangan. Bahkan dengan penilaian fisik kemarin, ini jujur dengan kawan-kawan tidak hadir kemarin dari tim itu berapa orang yang tidak hadir. Termasuk Bapak pun kemarin bertemu dengan teman-teman itu waktu ada